Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mereview LCD touchscreen HP Oppo Reno 2. Ini yang seperempat, ini yang biasa guys ya. Ini nggak bisa fingerprint dan untuk sensornya juga sudah kagak bisa. Dan ini agak sedikit tebal dan ini saya akan mereviewnya. Berapa harganya? Terus di mana kita beli, terus bagaimanakah kualitasnya. Apakah sesuai nih harga yang ditawarkan sama kualitas yang diberikan. Baiklah Bang, di sini saya akan langsung skip ke pemasangan. By the way, untuk HP-nya, LCD-nya sudah kulepas, HP-nya sudah kubongkar dan tinggal pengeleman LCD touchscreen yang baru ini pun ini sudah kucek guys ya. Dan saya akan skip langsung ke penyelesaian, barulah kita akan melakukan review. Saya akan sharing kepada teman-teman bagaimanakah kualitas LCD touchscreen yang bisa kita jadikan alternatif untuk mengganti LCD touchscreen yang AMOLED untuk HP Oppo Reno 2 ini. Kalau LCD touchscreen yang ori pabriknya itu bisa fingerprint, bisa sensor. Namun kalau yang seperempat ini ya tentunya harganya tidak begitu mahal gimana gitu guys ya. Intinya masih terjangkau saja. Terus ini bisa kita jadikan solusi alternatif kalau kita budget kita nih belum terlalu cukup untuk membeli yang kualitas mendekati yang AMOLED. Kalau nggak salah kualitas yang seperti AMOLED ini yang bisa fingerprint sensor sama agak tipis kayak gini harganya kayaknya 2 kali lipat deh ya dari harga yang kualitas biasa ini, itu pun yang seperempat juga. Oke, demikian saja dulu untuk pembukaan video ini atau permulaan dari video review ini. Kita akan langsung ya skip ke pemasangan atau ke penyelesaian. Dan sebelum saya skip, coba dulu kita lihat dari dekat untuk LCD yang seperempat ini. Nah, ini di pinggirnya ini kayak ada pembatas, dinding pembatas guys ya, di pinggir LCD-nya ini tuh. Teman-teman bisa lihat. Apakah kelihatan? Tuh. Tuh, kayak frame, namun ini kayak pembatas gitu. Apakah jelas kelihatan? Nah, tuh teman-teman bisa lihat dan bentuknya agak sedikit tebal tuh. Ya, dan kalau yang AMOLED ini yang ori pabriknya itu loss ya. Tidak ada yang seperti itu. Tuh, ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ya. Tuh, ini langsung lurus saja guys ya, ini kita lihat tuh. Ini langsung lurus saja kan. Kalau yang ori pabrik ini tuh langsung lurus saja dia, sementara kalau yang ini tuh dia seperti tuh ada dinding pembatas seperti frame. Nah, seperti itu. Tapi nanti kita lihat guys ya setelah pemasangan bagaimanakah, apakah bisa presisi juga. Dan tuh ini adalah fingerprintnya ada di sini, kemudian sensornya ada di sini. Lalu kalau ini dipasang LCD touchscreen yang biasa ini yang bukan AMOLED ini, itu sudah nggak berfungsi guys ya, baik sensor maupun fingerprint. Dan ini agak sedikit tebel, tapi ini dengan harga yang ditawarkan atau harga yang kita beli ini, itu bisa menjadi pertimbangan kita guys ya, karena untuk yang mendekati dengan yang AMOLED itu harganya lumayan ya, lumayan gede juga guys ya, harganya 2 kali lipat ya kalau saya nggak salah dari harganya ini. Berarti ini bisa beli dua dong. Oke baiklah, saya skip dulu Bang, langsung ke pemasangan atau ke penyelesaian. Oke guys, di sini sudah saya lem dan sudah saya pasang. Lemnya sudah mengering. Ini adalah LCD touchscreen HP Oppo Reno 2 yang seperempat guys ya. Ini bisa kita jadikan alternatif untuk mengganti LCD touchscreen yang jenisnya AMOLED yang tipis, yang dimana budget mungkin belum cukup guys ya. Oke, ini kualitas yang biasa. Oke, dan ini adalah HP-nya dan ini sudah mengering lemnya guys ya. Oke, kita buka dulu solasi-solasinya ini. Oke. Iya, sebelum kita mereviewnya kita lihat dulu berapakah harganya.
Nah, saya beli di Shopee harganya 248.000. Nanti link pembeliannya aku sematkan di deskripsi guys ya. Ini barengan dengan baterai Oppo A3s. Ini adalah LCD touchscreen Oppo Reno 2. Harganya 248. Ini kualitas yang biasa. Ini bukan yang AMOLED guys ya. Kalau yang seperempat LCD touchscreen yang seperempat yang mendekati kualitas AMOLED, namun itu bukan ori pabrik, itu harganya kalau nggak salah mau 2 kali lipat. Yang mungkin kita bisa menjadikan ini alternatif kalau budget kita belum banyak gitu, atau kita ingin kualitas yang biasa-biasa saja dengan biaya yang terjangkau. 248.000. Nih, untuk harga LCD touchscreen-nya, link pembelian ada di deskripsi, silahkan cek saja. Oke, 248.000 guys ya. Oke, bagaimanakah LCD touchscreen harga 248.000 yang belum termasuk ongkir? Apakah worth it untuk kita beli? Baiklah, sebelum kita masuk ke pengecekan lebih lanjut, terlebih dahulu kita cek dulu atau kita lihat bagian dari tampilan fisik. Nah, ini bisa kita lepas aja pelindung layarnya ini dan kita akan melihat untuk dari segi kualitas gambar LCD ini mau sama saja sih sebenarnya. Intinya di sini mata kita tidak sakit guys ya dalam melihat layar LCD ini, dan gambarnya ini bagus ya, bagus-bagus saja sih kalau menurutku ya. Dengan harga 248.000 ini bisa dijadikan alternatif guys ya. Nah, namun seperti kataku di awal, ini tidak bisa fingerprint karena memang dari LCD-nya tidak bisa, dan juga sensor nggak bisa. Itu saja yang menjadi kekurangan. Kalau dari segi gambar LCD menurutku ini worth it saja guys ya. Dan ya itu bisa ditoleransi lah atau dimaklumi guys ya, karena harganya juga tidak terlalu mahal gimana-gimana. Dengan tidak bisanya fingerprint serta sensor ini, ya ini mungkin bisa dijadikan solusi alternatif dengan harga Rp248.000 ini. Oke, kita lihat dari tampilan fisik, kita bisa melihat memang sih kalau menurut saya agak sedikit tebal. Namun di sini bagusnya tidak ada cahaya yang bocor, tidak ada cahaya yang kelihatan dari pinggir kiri kanannya ini. Walaupun di sini kita tidak menggunakan sarung atau headcase kayak gini, itu masih aman, masih nggak apa-apa, dan tidak ada cahaya yang terang. Ya, tidak ada cahaya, maksudnya di sini tidak ada cahaya yang bocor atau kelihatan. Ini menurutku bagus dan worth it saja untuk kita beli guys ya LCD-nya ini, dan bisa dijadikan alternatif. Oke. Untuk dari tampilan LCD walaupun agak sedikit ketebelan, cuma ini enggak terlalu kentara guys ya. Tuh, ini masih bagus, masih wajar, masih enak dilihat, dan ya bagus-bagus saja kalau menurutku guys ya. Dari segi tampilan fisik oke lah, dengan harga segini masih bisa kita toleransi atau bisalah kita maklumi. Enggak apa-apa, enggak masalah kalau menurutku guys ya. Oke, baiklah, dari segi kesensitifan touchscreen ini sensitif banget guys ya, mau sama saya juga dengan yang ori pabrik. Nah, di sini coba saya cek bintang pagar 899 pagar, kita akan dibawa masuk ke engineer mode seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih manual test. Di sini coba sebelum kita ke touchscreen, kita cek dulu untuk LCD-nya. Adakah cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya? Mana tahu nih setelah pemasangan LCD ada tompel-tompel, ada bercak, ada cahaya yang terang di bagian tertentu, atau ada bintik atau flek hitam. Itu kita lihat dulu guys ya, sebelum nantinya juga kita kasihkan HP-nya ini kepada pelanggan. Dan ini oke, bagus, dan untuk dari segi warnanya ini lumayan bagus guys ya. Dan lewat pengecekan satu warna kayak gini, yang dimana dia menampilkan kayak warna merah, hijau, biru, putih. Nah, di situ kita bisa melihat kualitas LCD-nya. Semakin bagus warna-warna yang ditampilkan ini, semakin cerah dan terang, semakin bagus pula gambar yang dihasilkan oleh LCD ini. Ini kalau menurutku dari segi gambar LCD ini, menurutku guys ya, ini bagus. Dengan harga 248.000 yang belum ongkir ini, menurutku ini sangat worth it sih untuk kita beli untuk LCD-nya. Link pembelian ada di deskripsi. Oke bang. Lalu kemudian di sini coba kita cek touchscreen-nya ya. Oke, handwriting.
Nah, ini kita arahkan saja jari tangan kita ke semua bagian atau ke semua daerah pada touchscreen. Itu akan mengikuti guys ya yang biru-biru kecil itu. Nah, kalau misalkan nih tanpa kita gerakkan atau arahkan jari tangan kita ke bagian tertentu, lalu dia gini-gini sendiri, itu berarti terjadinya ghost touch atau tersentuh sendiri atau error pada touchscreen. Ini aman guys ya, tidak guys ya. Nah, oke, touchscreen-nya berfungsi semua, dan untuk dari segi kesensitifan touchscreen ini no comment, ini bagus guys ya. Mau sama saja atau bahkan sama saja dengan yang ori pabrik. Ya, dengan harga 248.000 ini menurutku ini bisa kita jadikan alternatif guys ya untuk LCD-nya ini. Hanya saja saya ulangi lagi seperti kataku di awal, fingerprintnya nggak bisa, sama sensor proximity-nya nggak bisa. Cuma ya nggak apa-apa, dengan harga segini kita masih bisa toleransi, dan namanya juga ini solusi alternatif minim budget. Oke. Lalu kemudian apa lagi bang yang bisa kita cek untuk mereviewnya? Dari segi brightness atau kecerahan atau kontras, ini bisa bisa diatur untuk kecerahan atau kontrasnya. Dan di sini untuk konektor charger, speaker atau buzzer, mikrofon sama lubang headset, dia dan numpang di kabel LCD, sehingga nggak perlu dan nggak usah kita cek untuk hal itu. Oke, LCD touchscreen proximity sensor itu nggak bisa guys. Coba kita cek sensornya, lihatlah. Coba kita ke sensor ya. Sensor untuk fingerprint nggak usah dicek, sudah pasti nggak bisa, apalagi proximity sensor test ini. Nah, untuk sensor dia ada di sini ya, di tengah. Nah, berarti di bagian sini guys ya. Namun LCD-nya ini tidak support untuk itu. Oke, infrared proximity test. Nah, kalau dia berwarna hijau itu sensornya tertutup, dalam artian kalau kita nelpon layarnya ini otomatis akan mati sendiri. Nah, ini masih berwarna hitam walaupun sensornya tertutup. Ini kalau kita nelpon layarnya ini nggak akan mati otomatis guys ya. Nggak akan mati otomatis. Ini walaupun sensornya tertutup, ini masih bagus, masih aman saja, dan ketika nelpon layarnya akan nyala terus. Bagaimana bang untuk mematikan layarnya kalau kita nelpon? Takutnya nih pas kita dekatkan sama pipi kita, HP ini akan mengganggu atau tersentuh-sentuh yang lain. Gampang, tinggal tekan tombol on off atau tombol power. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah untuk proximity sensor ini. Ya, ini masih nggak apa-apa guys ya menurutku, dan ini masih bisa kita toleransi. Sama fingerprintnya nggak usah dicek, dan itu sudah pasti nggak bisa ya. Oke, dari LCD touchscreen sudah kita lihat tadi, dan tampilan fisik, brightness apa semua, dan untuk proximity sensornya nggak bisa. Sama untuk dari ini ya, fingerprint juga nggak bisa. Dengan harga 248.000 ini sebagai solusi alternatif penggantian LCD HP Oppo Reno 2 ini, menurutku ini masih sangat worth it. Dengan harga yang segini, minim budget, kalau LCD touchscreen yang seperempat juga yang mendekati guys ya, kualitasnya itu kalau nggak salah 2 kali lipatnya harganya yang ini ya. 248 ya, mungkin 500 atau 600 lah, segitu guys ya, kan lumayan tuh, belum lagi ongkir. Seperti itu ya. Mending kalau saya boleh saran, ini bisa kita jadikan solusi alternatif penggantian LCD-nya ini. Walaupun untuk fingerprint sama sensornya nggak bisa, it's okay, itu nggak apa-apa guys ya menurutku. Kita kembali kepada harga yang ditawarkan. Oke, sedikit review kali ini. Semoga ini bisa dijadikan referensi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jikalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, komen-komen juga. Saya akhiri bang. Sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.